Berjumpa lagi dengan Om Ben. Untuk saudaraku dimanapun berada, salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Prabowo Subianto terpantau paling jarang loh memanfaatkan masa kampanye dengan blusukan menemui rakyat. Tim kampanye nasional berdalih sudah ada pembagian tugas blusukan antara Prabowo dan Mas Gibran. Benarkah? Karena sudah ada pembagian tugas kampanye atau sebenarnya karena terkait faktor usia dan kesehatan Pak Menhan tuh. Prabowo sendiri pernah menyebutkan jika Gibran yang banyak bergerak ke daerah-daerah, Prabowo tentunya memanfaatkan cawapresnya yang masih muda, masih gesit, masih lincah. Tapi saya rasa apa yang dikatakan Prabowo jarang blusukan karena ada pembagian tugas blusukan antara capres dan cawapresnya. Nah, itu hanya mengada-ada saja. Alasannya kesehatan dan vitalitas diri lebih tepat. Aduh, sulit membantah. Jika stamina Pak Prabowo sudah tak lagi prima. Meskipun ia berkarir di militer sejak muda sampai diberhentikan saat tersangkut kasus penculikan aktivis mahasiswa tahun 97-98 itu. Tetapi tetap saja pertambahan usia menurunkan staminanya. Iya, mantan tentara ini ikut nyapres loh. Ketiga kalinya di usia 72 tahun ini. Usia yang tak lagi bugar, tidak mudah di usia senja. Yang harusnya sudah pensiun, mengikuti jadwal kampanye turun ke daerah-daerah, tentu saja Pak Prabowo akan menemui kesulitan jika mengikuti ritme capres lainnya yang aktif blusukan memanfaatkan masa kampanye untuk menemui rakyat secara langsung. Meskipun ada yang mengatakan Pak Prabowo sehat, iya. Dibuktikan masih mampu joget-joget loh, iya. Dan tetap kampanye dengan blusukan, tapi ya masih jarang dilakukan. Biasanya Pak Prabowo hanya mengambil rute yang dekat-dekat saja, seperti di seputaran Jakarta dan sekitarnya. Turun di wilayah Jabodetabek tidak cukup melelahkan dibandingkan jika harus berkeliling sampai ke daerah di luar Jabodetabek. Apalagi sampai ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Nah, blusukan Pak Prabowo pun saya rasa juga tidak akan seintens dan berlangsung dalam waktu yang lama. Lantaran Pak Prabowo sendiri tipe-tipe yang tidak terlalu enjoy, nggak nyaman, nggak srek loh dengan cara-cara blusukan. Dan yang jelas karena Pak Prabowo bukan Jokowi. Yang jelas itu jelas, pasti jelas. Prabowo bukan Jokowi. Yang sejak menjabat menjadi wali kota memang seneng blusukan. Nah, Prabowo itu sejak lahir sudah elit, orang kaya, lantas masuk militer dan menikahi anak presiden. Makanya dalam pikirannya nggak ada itu nongki-nongki ngobrol sama rakyat, bercanda setara nih, dengerin keluh kesah mereka, buang waktu. Hidupnya cuma mikir bisnis maupun melakukan kesenangan. Blusukan sendiri butuh stamina dan mental yang kuat. Selain butuh waktu saat bertemu dan ngobrol dengan warga, sebenarnya tidak semudah yang dibayangkan. Butuh perasaan nyaman, sabar dan ikhlas, mau mendengarkan, menerima keluhan, menjawab pertanyaan, permintaan foto bareng, curhat, dan hal-hal remeh lainnya. Istilahnya jadi tempat sampah, menerima semua yang dirasakan masyarakat. Yang biasanya lebih ke yang nggak enak-enak, yang butuh diperhatikan dan ditolong. Ini yang berat, karena jika seseorang tidak punya empati dan kesabaran, tentu tidak akan mungkin betah mendengarkan curhatan masyarakat. Nah, karakternya Pak Prabowo masih jauh dari mau mendengarkan, apalagi sabar. Jadi ya sulitlah kalau Prabowo betah blusukan. Kalau melihat sejarah, blusukan ini sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno. Kala itu Soekarno pernah ke Rangkas Bitung di tahun 1957.
dengan naik kereta api untuk menyapa masyarakat Lebak. Tradisi belusukan juga dilakukan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Terutama saat masih bugar, acap kali turun ke daerah, melantik korcam-korcam PDIP. Sekaligus dimanfaatkan untuk bertemu langsung dengan kader-kadernya di tingkat kecamatan. Selain itu, dipakai acara konsolidasi dengan struktural di bawahnya. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Jokowi saat menjabat wali kota Solo dan terus dijaga walaupun sudah jadi presiden sampai 2 periode. Mengapa ini penting? Dari mereka lah seorang kepala negara tahu apa yang sudah dilakukan pembantunya, apakah program berjalan efektif atau tidak, ataukah ada hambatan yang perlu diselesaikan. Nah, kader PDIP lainnya, yakni Ganjar Pranowo, termasuk yang senang belusukan, turun langsung menyapa rakyatnya. Bedanya, Ganjar saat belusukan sampai tinggal dan tidur di rumah rakyat. Ini yang dilakukan oleh pejabat politik lainnya. Ketemu langsung dengan rakyat dengan belusukan ini menjadi cerminan kedekatan pejabat dengan rakyatnya. Ini bentuk keperpihakan, kepedulian, perhatian, hubungan yang tidak berjarak dengan rakyatnya. Bisa diartikan juga selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Ingin merespon dengan cepat persoalan rakyat dan memberikan solusi yang segera. Gitu. Nah, ini yang dirasakan, rasa-rasanya yang tidak dimiliki oleh Prabowo, yang selama ini terbiasa dengan elit politik dan pejabat-pejabat. Tidak bisa dipungkiri, pasti ada kecanggungan dan ketidaknyamanan saat ia turun ke daerah. Apalagi sebagai seorang yang lama menjadi di militer, terbiasa hanya menerima laporan dari bawahan. Terbiasa semua satu komando sudah bergerak sendiri. Ia tidak terbiasa ketemu dengan rakyatnya secara langsung. Karena cukup diwakili dengan laporan dari bawahannya saja. Prabowo jelas bukan Jokowi. Itu pasti dan tidak diragukan lagi. Tidak mudah bagi Prabowo untuk mengikuti jejak kelincahan dan keaktifan bersuara rakyatnya. Bercengkerama bersama rakyatnya. Prabowo tidak bisa meneruskan semua kebiasaan Jokowi. Itu tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau Prabowo ingin meneruskan, melanjutkan kebiasaan seperti yang dilakukan Jokowi dengan rajin belusukan, pasti juga tidak seintensif Jokowi. Mengingat usia dan stamina yang tidak memungkinkan. Prabowo bukan Jokowi. Itu bukan rahasia yang perlu ditutupi. Kalaupun Prabowo mati-matian ingin melanjutkan apa yang dilakukan Jokowi, dia tidak akan mampu dan pasti akan berhenti di tengah jalan. Prabowo bukan Jokowi. Itu tidak perlu dipertentangkan lagi. Rekam jejak Prabowo dan Jokowi jauh berbeda. Rekam jejak masa lalu juga menjadi hal penting yang tidak mudah terhapus dari ingatan rakyat, terutama yang merasakan sendiri Prabowo saat menjadi militer, pasti menolak lupa. Sekuat apapun pencitraan yang dibangun untuk memposisikan layaknya Jokowi, tentu tidak akan mudah dilakukan. Rakyat sudah mulai mengerti dengan karakter yang berbeda, bukan hal mudah untuk menyamai Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai berjumpa lagi.